Isu dugaan ijazah palsu dalam dunia politik Indonesia telah lama menjadi topik yang memicu perhatian publik. Salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah tuduhan terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang berulang kali muncul di ruang publik sejak masa kepemimpinannya sebagai wali kota Solo hingga menjabat presiden. Selain kasus Jokowi, sejumlah tokoh politik lain di Indonesia juga pernah terseret dugaan serupa yang menyoroti pentingnya transparansi dan verifikasi dokumen dalam proses politik. Tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu pertama kali mencuat secara signifikan pada 2019 ketika ia mencalonkan diri untuk periode kedua sebagai presiden. Isu ini kembali memanas pada 2020 sampai 2025, didorong oleh gugatan perdata dan diskusi di media sosial. Tuduhan awalnya berfokus pada ijazah pendidikan Jokowi, yang kemudian meluas ke ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada. Beberapa pihak, seperti Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2022, menuding adanya perbuatan melawan hukum karena penggunaan dokumen pendidikan yang diduga tidak sah. Pada April 2025, gugatan baru diajukan oleh pengacara Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta yang menyoroti ketidaksesuaian data sekolah menengah Jokowi. Penggugat yang mengatasnamakan Tim Penggugat Bukti Ijazah Asli Jokowi Usaha Nggak Punya Malu atau TIPU UGM mengklaim bahwa Jokowi menyebutkan lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta. Padahal sekolah tersebut baru berdiri pada 1985. Setelah Jokowi lulus pada 1980 dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Selain itu, mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah sarjana Jokowi dengan alasan bahwa font Times New Roman pada dokumennya diduga belum ada pada era 1980-an. Namun, UGM secara konsisten membantah tuduhan ini. Rektor UGM, Ova Emilia, menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa font serupa Times New Roman sudah umum digunakan di percetakan sekitar kampus pada masa itu. Teman seangkatan Jokowi, Frono Jiwo, juga mengonfirmasi bahwa mereka kuliah dan lulus bersama dengan ijazah yang memiliki format serupa. Jokowi sendiri menegaskan bahwa pihak yang menuduh harus membuktikan klaim mereka dan tim hukumnya, dipimpin Yakub Hasibuan, menyatakan kesiapan menunjukkan ijazah asli jika diminta pengadilan. Secara hukum, gugatan-gugatan ini belum menghasilkan putusan yang membuktikan ijazah Jokowi palsu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Egy Sujana pada 2024 karena kurangnya bukti konkret, dan Bambang Trimulyono divonis 6 tahun penjara pada 2023 karena menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kehebohan. Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem verifikasi dokumen di Indonesia. Meskipun KPU telah memverifikasi ijazah Jokowi sejak pencalonannya sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden, kelemahan dalam proses verifikasi dan kurangnya transparansi komunikasi memperpanjang polemik tentang ijazah palsu ini. Selain Jokowi, sejumlah tokoh politik di Indonesia juga ternyata pernah menghadapi tuduhan serupa terkait kasus dugaan ijazah palsu. Bahkan ada yang dibatalkan kemenangan pilkadanya karena terbukti ijazahnya itu palsu. Inilah beberapa politisi yang pernah terseret kasus dugaan ijazah palsu. Trisal Tahir, calon wali kota Palopo, Sulawesi Selatan. Trisal Tahir adalah pengusaha dan politikus lokal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ia aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan memiliki basis pendukung kuat di kalangan pemuda Palopo. Pada Pilkada Palopo 2074, Trisal maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Ahmad Syarifuddin, diusung oleh koalisi partai seperti Gerindra, Demokrat, dan PKB. Latar belakang pendidikannya menjadi sorotan karena ia hanya menggunakan ijazah paket T untuk memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.
Pada September 2024, KPU Palopo menyatakan Trisal tidak memenuhi syarat atau TMS karena ijazah paket C-nya diduga bermasalah. Setelah mediasi dengan Bawaslu, KPU mengubah statusnya menjadi memenuhi syarat atau MS, memicu protes dari lawan politik. Pada Oktober 2024, Sentra Gakumdu Palopo menetapkan Trisal dan 3 komisioner KPU, yaitu Irwandi Jumadin, Abbas Johan, dan Muhatsir M. Hamid sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan ijazah. Trisal dijerat pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sementara komisioner KPU disangkakan pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Namun, status tersangka dicabut pada 28 Oktober 2024 karena kasus dianggap kadaluarsa. Pada Januari 2025, DKPP memecat 3 komisioner KPU Palopo karena melanggar kode etik. Puncaknya, pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Trisal dari Pilkada Palopo setelah membuktikan bahwa ijazah paket C-nya palsu. MK menemukan bahwa nama Trisal tidak terdaftar di arsip PKBM Uswatun Hasanah. Format ijazahnya berbeda, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa ia tidak terdaftar sebagai peserta ujian paket C tahun 2016. MK memerintahkan pemungutan suara ulang dalam 90 hari tanpa Trisal sebagai calon. Saat ini, Trisal mendorong istrinya, Naili Trisal, untuk maju di pemungutan suara ulang dengan dukungan partai pendukungnya setelah ia dinyatakan didiskualifikasi. Selanjutnya juga ada nama Aries Sandi Dharma Putra, calon Bupati Pesawaran. Aries Sandi Dharma Putra adalah politikus dan mantan Bupati Pesawaran, Lampung, periode 2010 sampai 2015. Ia lahir di Pesawaran dan memiliki gelar sarjana dan magister hukum, meskipun detail institusi pendidikannya tidak banyak diungkap publik. Aries aktif di Partai Demokrat, menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Pesawaran, dan pernah menjadi calon legislatif DPRD Pesawaran pada 2019 dan DPR RI Dapil Lampung 1. Pada Pilkada Pesawaran 2024, ia maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Supriyanto, diusung oleh koalisi 7 partai, Demokrat, Golkar, PPP, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, dan PSI. Aries dikenal sebagai pengusaha dan tokoh lokal yang berpengaruh dengan harta kekayaan 13,55 miliar rupiah berdasarkan LHKPN, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan. Ia memiliki hubungan baik dengan pejabat pusat seperti Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan mendapat dukungan dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelum diskualifikasi, Aries optimistis memimpin Pesawaran dengan fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada Pilkada Pesawaran 2024, Aries menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau SKPI, yaitu paket kesetaraan, bertanggal 19 Juli 2018 untuk memenuhi syarat pendidikan setara SMA. Namun, keabsahan SKPI ini dipertanyakan oleh pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang 7 Februari 2025, saksi dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Farid, menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah paket C atau memiliki siswa bernama Aries Sandi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Laila Soraya, juga mengonfirmasi bahwa nama Aries tidak tercatat sebagai peserta ujian persamaan tahun 1995. MK menemukan bahwa Aries hanya menempuh pendidikan hingga kelas 2 di SMA Arjuna Bandar Lampung, tanpa bukti kelulusan kelas 3 di Jakarta. Kejanggalan lain adalah laporan kehilangan ijazah pada 2018, padahal SKPI serupa telah digunakan pada 2010, menunjukkan inkonsistensi ijazahnya. Pada 24 Februari 2025, MK mendiskualifikasi Aries dari Pilkada Pesawaran melalui putusannya. Hakim MK Ridwan Mansur menyatakan bahwa SKPI Aries cacat hukum secara materiil, sehingga tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA.
MK memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU dalam 90 hari tanpa Aries sebagai calon, meskipun Supriyanto diperbolehkan maju kembali. Keputusan ini membatalkan keputusan KPU Pesawaran sebelumnya tentang penetapan pasangan calon dan nomor urut. Kasus ini menarik perhatian karena Aries sempat lolos verifikasi KPU, menunjukkan kelemahan dalam proses pengecekan dokumen. Diskualifikasi Aries melemahkan kepercayaan publik terhadap KPU Pesawaran dan Partai Demokrat. Meskipun Aries awalnya meraih suara terbanyak, keputusan MK memperkuat preseden bahwa syarat pendidikan adalah mutlak. Kasus ini juga memicu diskusi tentang perlunya reformasi verifikasi dokumen calon. Selanjutnya ada nama Supriyati, anggota DPRD Lampung Selatan. Supriyati, berusia 50 tahun, adalah anggota DPRD Lampung Selatan, periode 2019-2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ia mewakili daerah pemilihan, Dapil 6, yang mencakup Kecamatan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Supriyati dikenal sebagai legislator yang aktif dalam isu pembangunan daerah dan memiliki pengaruh di komunitas lokal Lampung Selatan. Ia adalah istri dari Kepala Desa Sidomukti yang memperkuat posisinya sebagai figur publik di wilayahnya. Informasi tentang latar belakang pendidikannya terbatas sebelum kasus ini mencuat, tetapi ijazah paket C yang digunakan untuk pencalonan pada pemilu legislatif Piles 2024 menjadi fokus penyelidikan. Pada Desember 2024, Ditreskrimsus Polda Lampung menetapkan Supriyati sebagai tersangka atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Kasus ini terungkap setelah aduan masyarakat yang mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikannya. Pada Januari 2025, berkas kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mengumpulkan bukti, termasuk verifikasi dari institusi yang menerbitkan ijazah. Hingga April 2025, kasus ini masih dalam proses hukum tanpa putusan final, dan Supriyati belum memberikan pernyataan resmi. Partai Nasdem disebut sedang melakukan evaluasi internal terkait status keanggotaannya. Pada 9 Desember 2024, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Lampung menetapkan Supriyati sebagai tersangka atas dugaan penggunaan ijazah paket C palsu untuk Pileg 2024. Kasus ini terungkap setelah aduan masyarakat yang mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikannya. Penyidik Unit 4 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Supriyati sebagai tersangka. Ijazah paket C yang digunakan Supriyati dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bougainville, tetapi tidak melalui proses yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Data dalam ijazah, termasuk nomor induk siswa nasional atau NISN, ternyata milik orang lain, menunjukkan adanya pemalsuan. Selain Supriyati, penyidik juga menetapkan Ahmad Sahrudin, Kepala PKBM Bougainville, sebagai tersangka karena memfasilitasi pembuatan ijazah palsu tersebut. Keduanya dijerat Pasal 69 Ayat 1 dan atau Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Junto, Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman yang belum dijelaskan secara spesifik dalam sumber. Pada Januari 2025, berkas kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan, termasuk verifikasi dari institusi yang menerbitkan ijazah. Nah, itulah beberapa polemik tentang dugaan ijazah palsu yang menyeret beberapa tokoh politik di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi masalah yang serius agar selanjutnya tidak terjadi lagi hal demikian. Institusi pendidikan juga harus terbuka dan transparan agar tidak terjadi ketidaksimpangsiuran dugaan ijazah palsu ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jumpa kembali di video berikutnya. Salam.